untuk menyatakan berhenti. Untuk pemulihan desil tidak bisa dalam waktu sekejap. Apabila Pemda hari ini menyampaikan bahwasanya ini mampu kita selesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, itu kemustahilan. Seolah-olah orang-orang menganggap berat Tuhan. Takut. Nyan bapak takut. Kenapa? Proses cukup lama. PPS sempat hadir. Tidak nyangan berde. Proses untuk desilnya, ada bentuk desil dari 5, 6, 7, kemudian 8 sampai 10 yang perlewatan cukup trip dari kampung, kabupaten kota. Kemudian baru ada mau dintos. Dintos coklah dari gubernur. Gubernur ke gede pak Kemensos. Kemudian baru dianggarkan oleh Kemenku. Kemenku final di BPJS Kesehatan yang kawat dalam euro. Sedangkan dalam tanggal 1 Mei orang-orang dijalankan sakit bentuk bawah grup waron. Bentuk bapak. Ya kalau kita lihat dari sisi pemerintah Aceh kan mereka ngotot dan mereka tidak bergeming ya dengan urusan rakyat di suara suara. Nah, padahal kita sudah mendengar beberapa testimoni, beberapa ungkapan-ungkapan di medsos, beberapa keluhan dan sebagainya tentang kesulitan rakyat akibat ditentukannya pergub berlakukan pergub nomor 2 2006 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Podcast. Teman-teman, pemerintah Aceh berencana mencoret sekitar 823.000 peserta Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA berdasarkan klasifikasi desil 8-10. Kebijakan ini memicu kritik keras dari akademisi Universitas Syekh Kuala, Nasrul Zaman, yang menilai langkah tersebut prematur, beresiko tinggi dan berpotensi mempertaruhkan keselamatan rakyat. Pertanyaannya sederhana namun sangat serius. Apakah data statistik ini cukup layak dijadikan dasar untuk mencabut perlindungan kesehatan ratusan ribu warga? Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, biaya kesehatan yang terus meningkat, dan ancaman jatuh miskin akibat penyakit, dan di mana keputusan ini bukan lagi sekedar soal anggaran. Jadi teman-teman, untuk mendiskusikan terkait ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bang Nasrul langsung dari Aceh. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Oke, baik. Ini Bang Nasrul kabarnya lagi di Pulau Banyak ya Bang? Apa lagi di mana Bang saat ini? Ya, ini lagi jalan menuju Banda Aceh, jadi pas singgah di area sudah kita mulai aja. Oke, siap Bang. Nah, Bang Nasrul, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Bang, sampai hari ini bagaimana sih Bang status polemik ini ya di masyarakat Aceh dan di kalangan kampus Bang? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Ya kalau kita lihat dari sisi pemerintah Aceh kan mereka ngotot dan mereka tidak bergeming ya dengan urusan rakyat di suara suara. Nah, padahal kita sudah mendengar beberapa testimoni, beberapa ungkapan-ungkapan di medsos, beberapa keluhan dan sebagainya tentang kesulitan rakyat akibat ditentukannya pergub berlakukan pergub nomor 2 2006 ini. Ya. Nah, khusus untuk Kota Banda Aceh misalkan, kalau kita lihat sekarang kan warga pada mendatangi kantor-kantor kecil untuk mencoba mengganti jenis pekerjaan dan sebagainya yang menurut mereka gara-gara itu naik di desil 8. Contoh misalkan ketika di KTP ditulis wilayah swasta, itu langsung dia 8+. Padahal kerjaan dia ya nggak bekerja, nganggur dan sebagainya. Nah itu juga. Contoh malah ini misalkan satu tim kita, ada driver kita, ya gajinya di bawah UMR, tapi 8+. Ya kita mau bilang apa? Punya anak 2. Iya. Tidak bekerja. Dan ini kan yang dekat dengan kita. Bagaimana yang jauh dari kita gitu. Betul. Nah belum lagi masyarakat yang di pinggir-pinggir gunung, di tepi laut, yang akses terhadap informasinya terbatas. Kalau warga kota, mungkin bisa langsung informasi ini dapat, kemudian mereka datang menyediakan waktu ke kantor kecil. Ya, dan itu mesti itu pun butuh waktu. Betul. Padahal pergub itu sudah berlaku 1 Mei. Jadi memang kita melihat begini ya, pemerintah Aceh ini kok cenderung kebijakannya membuat sulit rakyat. Harusnya ketika mereka dibayar, ya diberi amanah oleh rakyat,
bagaimana dia meringankan beban rakyat, bukan malah menyulitkan. Nah ini prinsip-prinsip yang begini, prinsip-prinsip social service yang saya lihat sudah hilang dari pemerintah Aceh. Oke. Oke Bang, baik. Jadi kalau dari pandangan Bang Nasrul, apa yang sebenarnya melatar belakangi rencana pencoretan 823.000 peserta JKI ini Bang? Terus terang saja, tidak ada logika atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat pencoretan 800.000 ini, selain memang akal-akalan permainan anggaran demi proyek dan demi rente. Nah, kalau alasannya adalah fiskal yang sempit, itu karena soal JKA ini bukan dianggap menjadi kebutuhan, sehingga ditarik di ujung. Kalau dia dianggap kebutuhan, kemudian sesuai dengan visi misi gubernur, ada di RPJM, malah ini rencana janji ditingkatkan, maka ditaruh di awal. Nah, kalau ditaruh di awal, maka proyek lain akan menyesuaikan. Bukan JKA ini menyesuaikan dengan proyek lain. Nah, cara pandang ini yang saya lihat nyeleneh, saya pikir. Ini nafsu pemburu rente ini udah luar biasa pada pemerintahan Mualim D4 ini. Oke Bang. Lalu kenapa Bang penggunaan klasifikasi desil 8 sampai 10 ini dianggap bermasalah untuk menentukan gitu ya siapa yang layak menerima JKA? Iya, data ini kan nggak pernah diaudit keabsahannya, kevaliditasannya. Tiba-tiba pemerintah Aceh menggunakan data desil. Tidak ada di Sumatera Utara, di negara manapun data desil yang punya sosial digunakan oleh kesehatan. Betul. Aneh begitu maksud saya. Data desil itu milik Dinas Sosial dan BPS untuk mengukur kemiskinan dan sebagainya. Jadi harus dilihat bantuan sosial itu kan tertentu, tapi kesehatan itu tidak tertentu. Semua orang, yaitu hak asasi manusia, semua orang, mau kaya atau miskin, kesehatan itu wajib. Maka ketika kita desil, seolah rakyat dipilah-pilah. Nah, lagi, ketika pemilahan ini, rakyat menjadi susah. Boleh dia pilah, tapi pemerintah yang bekerja. Nanti setelah mereka kerja baru diumumkan ke rakyat. Kamu di desil ini, tapi kami sudah kerja memverifikasi gitu loh. Jangan tiba-tiba rakyat disuruh sesuaikan. Kalau kita tanya sama pemerintah, kriteria apa sehingga seseorang masuk pada desil 8 atau desil 9? Itu nggak bisa mereka jawab. Bayangkan, kalau kita lihat pada kriteria desil, pendapatan 5 juta itu sudah masuk pada desil 8 plus. Itu udah masuk 8 plus. Kalau anak ada 2, anak ada 3, plus istri ada 4 orang. Layak nggak jadi kita cabut jaminan kesehatan? Tidak layak. Dan di negara manapun sebenarnya yang namanya kesehatan itu adalah layanan dasar dan kewajiban. Kewajiban negara menjadi hak warga negara. Jadi nggak ada boleh negara kemudian memilah-milah seolah-olah orang kaya. Dan silakannya dari 800.000 itu kan seolah-olah orang kaya banyak menikmati. Ketika begini, mana ada orang kaya menikmati layanan kelas 3? Bisa dipindah orang kaya itu. Orang kaya itu kalau dia ada, pasti layanan eksekutif. Betul. Ke swasta atau ke luar negeri. Kaya. Soalnya kalau dia tidak bisa terlanjur bayar, siapa suruh lu bayar? Makanya kalau mau benar pemerintah Aceh itu bisa ambil data orang kaya dari pembayaran pajak. Kalau seseorang sudah bayar pajak 100-200 juta, ya itu berarti dia sudah orang kaya. Jangan diambil dari data listrik rumah. Kalau data listrik rumah, orang tuanya dulu berada, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Diwariskan rumah yang besar dengan listrik yang besar. Ada pendapatan nggak boleh juga, nggak ada. Tapi kalau dari pajak, karena pengukurannya kita single ID card sekarang, itu lebih mudah mengukur dan lebih adil gitu. Seharusnya seperti itu ya Bang ya. Lalu kalau untuk hari ini Bang terkait data kesejahteraan itu ya, ini seberapa valid sih Bang data kesejahteraan yang digunakan oleh pemerintah Aceh saat ini? Ngaco, desil itu kan data pemerintah pusat, bukan data pemerintah lokal. Aceh dengan satu datanya itu, SIAT itu sistem Aceh terpadu satu data itu kan belum jelas kerjanya sampai sekarang. Mana data pemerintah Aceh publikasi berkaitan dengan klasifikasi masyarakat Aceh? Nggak punya. Data ini data BCM, data Detsos yang terpusat. Nah sebenarnya beberapa tahun lalu itu DPRA
atau pemerintah Aceh pernah melakukan pendataan ulang tentang warga-warga kita yang mana berhak mendapat PDI atau bantuan iuran dan JKN dari pemerintah Oke. pusat. Itu kapan, Sehingga Bang? terjadi tahun 2018, Oh. ya bukan 2021, 2022 Mhm. ada dilakukan. Kemudian berhasil kita potong waktu itu hampir 500.000 Ya. pemurnian datanya. Nah, kenapa sekarang data itu nggak seperti itu lagi dilakukan? Jadi cleaning lagi data itu. Karena tiba-tiba ada kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Ya. Oke, Bang. Kalau dari Bang Nasrul, kondisi sosial ekonomi di Aceh ini apakah memang bisa diukur hanya dengan parameter nasional, Bang? Nah, jelas. Sekarang kan gini, jujur saja. Dari angka-angka, Aceh itu termiskin di Sumatera. Ya, angka-angka Aceh itu terbodoh di Sumatera. Kualitas Oke. pendidikan paling buruk di Sumatera. Kemudian Aceh itu paling tidak sehat di Sumatera. Semua angka-angka indeks kesehatan kita paling buruk. Nah, kalau kita parameter ini kita paling buruk, tiba-tiba datang kebijakan yang buruk begini. Ya Oke. makin terburuk lah ya kita. Iya, betul. Betul, Bang. Kalau Bang tadi balik yang tadi ya, Bang ya, yang terkait layanan kelas 3 itu. Kenapa sih masyarakat ini yang masyarakat yang masih menggunakan layanan kelas 3 ini justru dianggap kelompok mampu gitu, Bang? Nah, itu tadi syarat pandang. Ini sebenarnya hanya akal-akalan pemerintah Aceh untuk tidak menganggarkan biaya kesehatan bagi rakyatnya, sehingga alokasi anggaran untuk itu bisa digunakan untuk proyek. Jadi pemburu rente, ini saya suka pemburu rente. Iya. Kita Betul. jujur saja lah. Ketika JKA ditaruh di ujung untuk dimasukkan di APBA, maka itu jelas kepentingannya adalah kepentingan proyek. Jadi dimasukkan dulu anggaran untuk proyek-proyek mereka. Iya. Lalu dimasukkan JKA, ya nggak muat. Tapi kalau dimasukkan di JKA di awal, baru kemudian proyek, maka proyek itu yang terbuang. Gitu. Oke, Bang. Oke, Bang Nasrul, kalau menurut Bang Nasrul ya, apakah kebijakan ini itu lebih didorong karena tekanan efisiensi anggaran dibanding gitu ya perlindungan sosial rakyat? Gimana, Bang? Bukan efisiensi. Kalau kita mau lihat efisiensi, maka yang pertama diefisienkan adalah biaya-biaya yang tidak penting, sebenarnya perjalanan dinas, biaya aparat itu harus diefisiensi dulu. Betul. Kemudian harus ada klasifikasi program. Yang mana program-program strategis, jadi harus didahulukan program yang berupa kebutuhan, bukan kepentingan. Nah gitu. Nah program-program kebutuhan ini mana? Sampai sekarang juga pemerintah akan tidak berani mempublikasikan jenis-jenis program dan bentuk-bentuk program yang sudah mereka anggarkan dan mereka anggap prioritas. Iya, betul, Bang. Soalnya di situ juga. Jadi tidak bisa diprioritaskan ya, Bang, anggaran itu. Makanya saya berani menyatakan mereka ini semua pemburu rente. Memang udah buruk, memang nggak punya empati, apalagi kita baru aja bencana. Dan ingat, data desil yang mereka gunakan itu adalah data desil ketika belum terjadi bencana. Setelah sudah terjadi bencana, mereka pakai data desil itu, silakan. Ya. Betul. Seharusnya kan ada diperbarui lagi itu, Bang ya, datanya. Makanya kita mendorong ini ditunda dulu, diberesin dulu datanya, jangan buru-buru dipakai per buku 2 ini. Betul. Kalau memang berpihak pada rakyat, tapi kalau memang berpihak mereka sudah terutang pada oligarki, ya mereka paksakan ini. Iya, betul. Mereka paksakan. Mungkin kita bagi-bagi juga, macam mana tahu. Oke, baik, Bang Nasrul. Bang, jika pencoretan ini dilakukan ya, apa dampak langsung terhadap masyarakat rentan dan kelas menengah bawah di Aceh? Jadi ya, yang pertama beginilah, kan rakyat itu sedih, tidak ada jaminan untuk dia mendapatkan kesehatan. Ingat, kesehatan itu hak, dan biasanya kalau orang sudah sakit itu bisa membuat jatuh miskin. Kan ini yang kita sayangkan. Sudahlah masyarakat kita pada kondisi rata-rata miskin. Jadi kemudian jaminannya tidak dipastikan, maka kan resiko dia menjadi miskin lebih tinggi. Iya. Itu yang masalahnya sekarang. Keberatan itu dilakukan. Karena memang apa sih yang sudah pemerintah Aceh lakukan dan berikan pada rakyatnya yang setiap orang bisa menerima selain JKA? Apa? Iya. Betul. Apa yang rakyat itu yang menikmati perdamaian, menikmati pasca tsunami dan sebagainya ini? Apa yang betul-betul dirasakan rakyat?
selain daripada JKA itu. Iya bang, Kok tega sih mikirnya gitu loh. betul. Lalu bang, risikonya apa bang? Risiko sosial dan politiknya yang dapat timbul ya kalau masyarakat tadi kan mulai merasa. Saya berpikir pada nanti akan terjadi unjuk rasa kembali. Unjuk rasa kemudian ada menjadi ribut. Terus janganlah ngotot-ngototan dengan rakyat. Nah, jadi nanti terjadi konflik di bawah, Pak kecilnya dipukuli orang, kenapa dia bisa masuk desil, emosian, terus dia lapor polisi, semua. Jadi kita ribut di bawah, hanya karena ambisi penguasa. Betul. Oke, baik bang. Bang Nasrul, kalau untuk situasi hari ini gitu ya, gimana ke potensi lonjakan pasien yang non aktif BPJS bang terhadap rumah sakit gitu ya dan fasilitas kesehatan di Aceh untuk hari ini? Yang pertama dampaknya adalah signifikan berkurangnya jumlah kunjungan ke rumah sakit. Oke. Itu yang pertama. Dan dalam awal bulan ini berkurang karena rakyat ragu dia apakah dia terdaftar di sel mana. Dia takut untuk berobat, maka dia tahankan dulu. Kalau sebelumnya dia merasa udah nggak enak badan, sakit sebagainya, dia berani datang ke rumah sakit. Tapi sekarang dia nggak, dia menahan dulu. Nah, itu kita lihat di laporan-laporan rumah sakit yang kita kunjungi kemarin di Pantai Barat Selatan itu kejadiannya. Oke bang. Tapi kalau dalam perspektif kebijakan publik, ya Bang Nasrul, apakah keputusan sebesar ini seharusnya diuji publik terlebih dahulu sebelum diterapkan? Kalau menurut Bang Nasrul, bagaimana? Iya, kebijakan ini kan harus ada ada landasan pikirnya dulu, atau misalkan orang sering bilang naskah akademik lah, misalkan, kan? Yeah. Atau ada uji lapangannya dulu. Ketika desil dilakukan, ayo kita uji data desil ini bisa tepat enggak? Bukan tiba-tiba kita lakukan saja pakai data desil. Itu sebenarnya. Okay. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya dari awal pemerintah itu sudah punya cara berpikir atau paradigma pelayanan pada masyarakat. Jadi apapun kebijakannya berupaya maksimal tidak menyulitkan hidup rakyat, itu paling penting. Betul. Boleh pergub dia tetapkan, tapi rakyatnya tidak sulit, tidak sibuk, tidak heboh, tidak tidak sukar untuk mendapat hasil, tidak membuang waktunya dan sebagainya. Itu yang penting juga. Boleh kebijakan apapun lakukan, tapi rakyat itu tidak tersulitkan kehidupannya gara-gara kebijakan. Nah, prinsip ini yang harus dipegang. Ya, betul Bang. Lalu kalau solusi alternatif dari menurut pandangan Bang Nasrul apa selain mencoret ratusan ribu peserta sekaligus gitu loh Bang? Nah, sejak awal saya sudah memberikan dua alternatif ya pada pemerintah. Yang pertama, jika ini tetap seperti yang lalu dengan dua model. Yang pertama adalah tanggung renteng antara pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Ya, pemerintah Aceh tanggung berapa, kabupaten kota tanggung berapa, dan ini yang dilakukan oleh Sumatera Utara. Oh, oke. Gitu ya, sehingga mereka universal coverage. Yang kedua, kita bentuknya adalah bantuan sosial saja. Jadi kita nggak usah pakai desil-desil. Jadi sambil kita perbaiki data, gubernur membuat peraturan gubernur yang menyatakan bahwasanya semua rakyat Aceh yang berpenduduk berKTP Aceh tidak terdaftar di BPJS, silakan berobat di rumah sakit daerah, di rumah sakit pemerintah daerah, nanti yang bayar pemerintah. Selesai kan? Betul. Ini sudah siapa berobat saja. Nah, sambil kita dorong yang orang-orang keluarga kita tidak mampu ini untuk mendapat JKN, untuk mendapat PBI. Seperti yang tahun lalu kita lakukan. Sehingga jumlah penerima PBI kita bisa meningkat signifikan. Nah, pada akhirnya kalau PBI ini sudah benar datanya, jika sudah benar datanya, maka JKA tidak perlukan lagi karena sudah ditanggung oleh negara semua. Harus diingat, JKA ini kan menutupi celah antara ketidakmampuan pemerintah pusat mengcover semua, ya karena data kita nggak benar, kemudian pemerintah Aceh mengcover dengan JKA. Itu dia menutupi celah. Nah, kalau itu pun tidak mau, berarti kan ada persoalan dengan empati kita pada rakyat. Betul, iya Bang, betul. Tapi apakah polemik JK ini menunjukkan adanya krisis sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan juga realitas sosial di masyarakat, Bang? Ada urusan dengan fiskal kita cukup kuat kok. Bayangkan tahun lalu kita ada surplus kita 200 miliar. Iya betul, ada surplus. Kenapa surplus kita tahun lalu? Ini tambah TKD 800 miliar.
Jadi nggak ada alasan. Tadi saya bilang sebenarnya ini hanya akal-akalan para pemburu rente di birokrat untuk bisa memasukkan proyek-proyeknya itu aja. Oke. Nggak ada lain ini. Jangan mereka udah bagi-bagi di atas. Kita nggak tahu. Betul Bang. Oke, baik. Nah, Bang Nasrul, jika kebijakan ini tetap dijalankan gitu ya, dan ternyata salah sasaran, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas dampak kemanusiaannya, Bang, terutama? Gubernur, Siapa Bang? gubernur tanggung jawab. Oke. Yakin kok. Terlepas walaupun misalkan itu adalah hasil desain apanya, tapi gubernur sebagai pegang tangan harus bertanggung jawab itu. Jangan dia buang badan. Betul. Oke, baik Bang Nasrul. Nah, Bang Nasrul, mungkin ini yang terakhir Bang yang mau kami tanyakan ke Bang Nasrul ya. Apakah rencana yang dilakukan pemerintah Aceh ini berhasil akan mempengaruhi provinsi lain di Indonesia? Kalau pandangan Bang Nasrul? Itu kan sebenarnya pola yang sekarang itu adalah satu konsep yang ditawarkan, konsep buruk yang ditawarkan pemerintah Aceh ke Indonesia. Kita sudah menawarkan satu konsep terbaik. Jika itu ditiru oleh nasional menjadi bisnis JSM. Banyak hal lain yang kemudian kita tawarkan dengan baik. Jadi konsepsi buruk yang kita tawarkan nasional. Ini ngaco, ini bikin malu sebenarnya. Kita yang mengikuti dari proses. Ya, jadi sebenarnya pola yang menggunakan desil bagi jaminan kesehatan ini contoh buruk. Jadi bukan berarti contoh baik bagi nasional dan daerah lain. Karena hal baik tentang JKA sudah pernah kita utarakan dan itu diambil menjadi konsep nasional gitu loh. Oh, justru jadi konsep nasional. JKA itu kan konsep nasional, kemudian ditiru oleh nasional dengan SDSN, dengan sosial nasional, maka lainnya BPJS. Nah, terus kita harus diingat, kalau dulu JKA itu di awal-awal JKA itu adalah satu konsep jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Aceh. Sekarang kan JKA itu sudah beralih menjadi menutupi celah yang tidak di cover oleh pemerintah pusat dan mandiri. Pemerintahan Aceh will take over. Jadi sebenarnya bebannya menjadi lebih kecil kalau datanya benar. Nah, soal data itu bukan soal tanggung jawab rakyat, itu tanggung jawab pemerintah. Oke, Gitu. baik Bang Nasrul. Oke, Bang Nasrul, terima kasih nih Bang. Sebelumnya udah nyempetin waktu nih Bang, padahal lagi di luar ya. Lagi di jalan Bang Nasrul. Sama-sama, nggak apa-apa. Iya, ini biar menjadi insight juga ya Bang untuk audiens, untuk masyarakat juga yang ada di luar Aceh terkait situasi kesehatan di Aceh gitu ya Bang ya. Oke, baik teman-teman, jaminan kesehatan ini bukan sekedar program administratif saja. Ia adalah simbol kehadiran negara ketika rakyat berada di titik paling rentan dalam hidupnya. Ketika kebijakan mulai berbicara dalam angka, desil, dan efisiensi, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu sisi kemanusiaan. Karena bagi masyarakat kecil, kartu jaminan kesehatan bukan hanya akses berobat, tetapi harapan untuk tetap bertahan hidup. Apakah Aceh sedang menuju reformasi sistem kesehatan yang lebih tepat sasaran atau justru sedang membuka pintu krisis sosial baru? Untuk itu hanya waktu yang akan menjawab. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrul atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Nasrul. Menyatakan berhenti